Huoling Er. Setelah 10.000 tahun berlalu, mereka bertemu dalam situasi seperti ini. Waktu tidak meninggalkan jejak apapun di tubuhnya. Dia masih cantik, bahkan dia menjadi lebih dingin dan elegan. Apakah ini masih Huoling Er yang dikenalnya? Temperamennya benar-benar berbeda. Di masa lalu, di hutan pohon mulberry api, dia anggun dan pendiam, matanya jernih seperti air, setiap hari kembali setelah memetik daun mulberry. Cahaya warna-warni tersebar di sekitarnya, tempat ini terputus dari dunia luar, hampir seperti kehidupan yang ditarik dari urusan duniawi. Sekarang, ada jejak iblis hitam di dahinya yang putih berkilau, memperlihatkan semacam penampilan yang menyeramkan. Tatapannya tajam, sangat dingin dan sombong, membawa aura yang mendominasi. Dia menunggangi punggung serigala suci, seolah-olah seorang dewi surgawi turun ke dunia ini, namun ada semacam sifat iblis. Dia memandang rendah dunia, dingin, sombong dan mengesankan, kehadirannya membuat banyak orang merasa seperti tercekik. "Kamu, apakah kamu masih kamu?" Suara Si Hao serak. Pupil mata Huoling Er dalam, seluruh tubuhnya membawa gelombang aura yang mengintimidasi, memiliki tipe perasaan prajurit wanita. Dia melihat ke arahnya dengan ekspresi dingin dan dalam, area di sekitarnya menakutkan. Suara burung terdengar satu demi satu di sana, disertai dengan api hitam yang mengamuk. Ada Phoenix sejati yang mengembangkan sayapnya dan burung vermilion yang bergerak, semua simbol dao api ini. Cahaya hitam berputar-putar, pemandangannya bergerak. "Aku adalah diriku sendiri." Huoling Er menjawab, sosoknya yang ramping tinggi dan tegap, fitur-fiturnya yang halus kuat. Wajahnya yang seputih salju berputar-putar dengan warna yang berkilauan, hanya saja itu membawa sedikit kekejaman. Dia mengenakan gaun hitam panjang yang berkibar tertiup angin. Dia tegak dan tidak takut, seolah-olah dia adalah ratu yang kuat dari sebuah klan, memandang ke bawah ke semua yang ada di bawah langit. Dia benar-benar sangat berbeda dari sebelumnya. Jenis temperamen ini, jenis sikap ini, itu sangat berbeda. Di sekitarnya, makhluk-makhluk dari sisi lain itu awalnya liar dan tak jinak, tetapi sekarang, mereka menundukkan kepala di hadapannya, sangat hormat. Hati Si Hao menjadi sakit. Itu benar-benar bukan dirinya lagi. Setelah dipisahkan oleh 10.000 tahun, tidak diketahui berapa banyak generasi yang saling menggantikan di dunia sekuler. Bahkan bagi para kultivator, 13.000 tahun adalah waktu yang lama. Paling tidak, di 9 surga 10 bumi, tidak banyak yang bisa hidup lebih dari 10.000 tahun. Dengan turunnya zaman tanpa kultivasi, tidak banyak makhluk yang tersisa dari generasi Si Hao. "Akulah yang mengecewakanmu." Suara Si Hao serak. Dia dengan paksa mengendalikan emosinya, tidak membiarkan dirinya meledak. Perpisahan masa lalu di Provinsi Dosa sebenarnya abadi. Hutan pohon mulberry api, itu adalah tempat yang membawa sepotong hatinya, sepotong kenangan indah. Namun, ketika dia berbalik lagi, itu malah menusuknya dalam-dalam. Di masa lalu, dia pergi dengan berpikir bahwa dia bisa menebus dirinya dengan gemilang. Siapa yang mengira bahwa ini adalah perpisahan abadi, selamanya tidak dapat bertemu lagi? Pada saat ini, kelopak bunga berkibar di atas, aroma yang jernih menyebar ke bawah. Itu secemerlang cahaya matahari terbenam. Ketika bunga mulberry api mekar, dia benar-benar melihatnya lagi. Tetapi itu hanya tubuhnya. Milik siapa jiwanya? Mereka sebelumnya berjanji bahwa dia akan menjemputnya dari hutan mulberry api, bahwa mereka akan bersatu kembali. Tetapi pada akhirnya, semua ini menjadi sia-sia. Dia hanya melihat sosoknya, bukan jiwanya. "Ah!" Si Hao mengangkat kepalanya, melepaskan raungan yang hebat. Angin kencang langsung meletus di sini. Simbol-simbol saling bertautan rapat, membentuk wilayah yang menakutkan. Di depan dekat lorong, banyak makhluk dari sisi lain meledak. Saat ini, ketika deru kesedihan ini terdengar, semburan kabut berdarah meledak satu demi satu. Di belakang, Muking, Naga Merah, dan yang lainnya semuanya terguncang. Setelah Si Hao mencapai Dao, dia jarang kehilangan dirinya seperti miliknya. Namun sekarang, dia menjadi gila. Huoling Er melambaikan tangannya, api hitam menutupi langit. Jejak iblis di antara alisnya bahkan lebih berkedip, menahan suara, melindungi beberapa makhluk asing di dalamnya. "Apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku?" Si Hao melangkah maju, suaranya tenggelam. Dia sudah lama membuat persiapan mental, tetapi ketika semuanya benar-benar berubah seperti ini, dia masih merasa agak sulit untuk menerimanya. Lebih dari 10.000 tahun berlalu, mengapa gadis cantik itu tidak ada lagi?
di mana dia harus mencarinya untuk menemukannya? Tak perlu dikatakan, sejak Si Hao melihat serigala raksasa itu, dia sudah memiliki kecurigaannya. Itu sudah terkikis oleh materi kegelapan, benar-benar jatuh ke dalam kebejatan. Ketika dia melihat Huoling Er tadi, hatinya merasakan gelombang rasa sakit. Dia merasakan aura kegelapan, menyadari bahwa dia adalah makhluk kegelapan yang sangat berevolusi. Sisi lain memiliki materi yang tidak pernah mati seperti domain abadi. Jika Huoling Er masih hidup, tidak perlu khawatir tentang umurnya. Namun, ini bukanlah yang paling ditakuti Si Hao. Sekarang, dia melihat bahwa tubuhnya tidak mati. Paling tidak, tubuhnya sama. Tetapi apakah itu masih orang yang sama? Tidak. Hal terburuk terjadi. Dia terkikis oleh materi kegelapan, benar-benar menjadi orang lain. Si Hao sudah tahu sejak lama bahwa pihak lain dan dunia kegelapan memiliki hubungan yang dekat. Bahkan ahli yang tak tertandingi Shutuo adalah makhluk kegelapan yang sangat berevolusi. Keberadaan yang kuat yang bangkit setelah melintasi kegelapan. Sekarang, Huoling Er sebenarnya juga melangkah di jalan ini. Dia, tanpa diragukan lagi, adalah makhluk kegelapan yang sangat berevolusi. Kalau tidak, dia tidak akan mampu memiliki kultivasi yang mencengangkan dalam waktu yang singkat, menjadi sebanding dengan makhluk yang tidak pernah mati. Di masa lalu, ketika 3000 provinsi pertama kali meletus menjadi zaman kegelapan dan kekacauan, Si Hao secara pribadi melihat banyak makhluk berevolusi menjadi makhluk kegelapan tertinggi hanya dalam beberapa dekade. Seberapa mengejutkan kecepatan ini? Tidak mungkin untuk diukur dengan penalaran normal. Sekarang, setelah 10.000 tahun berlalu, bagi Huoling Er untuk memiliki kekuatan tingkat yang tidak pernah mati setelah menjalani evolusi kegelapan, ini bukanlah sesuatu yang terlalu aneh. "Apakah kamu tahu siapa kamu?" teriak Si Hao. "Aku adalah Phoenix Api Kegelapan." "Kamu adalah Huang, aku kira?" Huoling Er sangat dingin, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia bertemu Huang. Dengan hati-hati menilai Huang saat ini. Si Hao memastikan bahwa dia benar-benar rusak oleh materi kegelapan, bukan dirinya yang asli. Dia merasakan kebencian dan kesedihan. Gadis baik masa lalu, putri klan api benar-benar jatuh sejauh ini. Dia tidak bisa menerima ini, dia ingin mengubah segalanya. "Apakah kamu punya kesan? Apakah kamu masih mengingatku?" Si Hao terus bertanya. "Kamu benar-benar menggelikan. Kebanggaan surga klan manusia apa? Tidak lebih dari ini. Ini adalah pertama kalinya aku melangkahkan kaki di dunia ini, baru pertama kali kita bertemu, tetapi kamu menanyakan begitu banyak hal aneh tanpa alasan." Api hitam melompat-lompat di sekitar Huoling Er, membungkusnya. "Namun, itu agak aneh, kamu tampak agak familiar." Dia berkata pelan, seolah berpikir sendiri, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Kata-kata ini, meskipun pelan, ketika mendarat di telinga Si Hao, itu seperti kilat, membuatnya terkejut. Apakah masih ada harapan? Dia mengepalkan tinjunya. Dia jelas tidak bisa menyerah. Apapun yang terjadi, dia harus melakukan apapun yang dia bisa untuk membuat Huoling Er pulih. Dia akan membalikan korosi kegelapan. Meskipun dia belum pernah mendengar ada yang berhasil, dia sangat yakin bahwa pasti ada jalan. Hong! Segera setelah itu, Si Hao mengambil tindakan. Untuk membantu Huoling Er, dia harus menangkapnya terlebih dahulu, membuatnya tetap di sisinya, dan baru kemudian ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Huoling Er berteriak dingin, sama sekali tidak menahan diri. Api hitam membakar langit, materi kegelapan yang kuat melonjak dengan panik, menggerogoti Si Hao. "Jadilah bawahanku, ikuti aku di sisiku." Huoling Er berbicara dalam kegelapan, tatapannya dalam dan dingin. Begitu seseorang terkikis oleh materi kegelapan, maka benar-benar ada peluang untuk berubah menjadi makhluk kegelapan, menjadi pengikutnya, pelayannya. Hong! Namun, bahkan jika api ini istimewa, bahkan jika Huoling Er saat ini sangat kuat, menjadi makhluk yang tidak pernah mati, tetap saja tidak mungkin dia bisa menandingi Si Hao. Si Hao membentuk jejak tinju, meledakkan cahaya api itu, berubah menjadi seberkas pelangi ilahi, dengan cepat mendekat. Dia mengulurkan tangan besar, hendak meraih ke depan. Ao! Serigala hitam raksasa itu mengeluarkan raungan besar, membawa Huoling Er kembali, memasuki lorong itu. Si Hao tidak bisa menahan diri lagi. Dia mendekat dengan kecepatan ekstrim, bergegas ke lorong itu. "Tuan!" teriak naga merah itu. Muking dan Julin juga khawatir. Ini terlalu berbahaya. Si Hao akan membantai jalannya ke sisi lain?
Si Hao benar-benar panik. Dia ingin mencegat Huoling Er, menjaganya di sisinya, menemukan cara untuk membalikan tubuh kegelapannya dan membuatnya memulihkan pikirannya. Meskipun harapannya cepat berlalu, itu masih lebih baik daripada hanya melihatnya terus seperti ini. Bunuh. Ada banyak kultivator asing di dalam lorong ini, tetapi sulit bagi mereka untuk menghentikan tinjunya. Mengikuti tinju ini, daging meledak ke segala arah, darah memercik kemana-mana. Sepanjang jalan, Si Hao membunuh para ahli dari semua klan, tak terhentikan, bahkan membunuh makhluk yang tidak bisa mati. Bagian depan dan belakang terhubung, mereka sudah hampir mencapai pintu masuk sisi lain. Hong! Tepat pada saat ini, cakar besar yang mengerikan terulur, menyerang Si Hao. Itu dingin dan kejam, ingin mengakhirinya di sini. Puff! Kekosongan itu runtuh, ruang memudar dari keberadaan. Lorong ini hancur inci demi inci, langsung runtuh. Jenis kekuatan ini terlalu mengerikan, lorong itu tidak dapat mendukung tubuh sejati keberadaan itu. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah seorang raja yang setengah abadi, kekuatannya mengerikan. Mata Si Hao dingin dan dalam hati merasa getir. Dia cepat-cepat mundur, muncul di belakangnya adalah sayap Kunpeng, sayap Phoenix ilahi dan kilat, kecepatannya melebihi batas. Ini dipersiapkan khusus untuk menghadapiku. Dia menghela napas ringan. Jika bukan karena kecepatannya yang melebihi imajinasi, dia kemungkinan besar akan mengalami bencana. Ada makhluk yang tak tertandingi menunggunya di lorong, siap memberinya pukulan mematikan. Meskipun Si Hao terguncang, dia tidak kehilangan ketenangan pikirannya. Semakin dia mencapai titik kritis seperti ini, semakin dia mampu mengendalikan dirinya. Setelah mengejar ke lorong itu, meskipun jarak antara Huoling Er dan dirinya semakin dekat, dia tetap tidak bisa mengejarnya. Ini tidak normal. Orang harus mengerti bahwa dia memiliki kecepatan paling ekstrim di bawah langit. Makhluk abadi yang normal tidak dapat melarikan diri dari kejarannya. Ini jelas aneh, menandakan bahwa ada bahaya lain. Itulah sebabnya Si Hao selalu waspada. Indra keilahiannya sangat kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan, merasakan bahwa bencana sedang turun. Dia segera bereaksi, dengan cepat mundur ke belakang. Ketika Si Hao bergegas keluar, lorong di belakangnya runtuh, hancur berkeping-keping. Kemudian, bumi yang besar itu tenggelam, puing-puing berhamburan ke langit, hancur total. Mereka harus membayar harga yang sangat mahal jika lorong ini harus digunakan lagi. Tangan besar itu tidak dapat menyeberang, berhenti di lorong itu. Setelah kembali, Si Hao tetap diam untuk waktu yang sangat lama. Dia merasa cemas dalam hati, tetapi juga marah. Jelas bahwa pihak lain sengaja melakukan ini. Mereka tahu hubungan antara Huoling Er dan dirinya sendiri. Ini untuk menipunya agar menyeberang, dan kemudian mengambil nyawanya. Si Hao bertanya-tanya apakah alasan mengapa Huoling Er menjadi makhluk kegelapan yang berevolusi sangat tinggi ada hubungannya dengan dirinya. Pihak lain sengaja memilihnya, agar dia berevolusi dengan cepat. Tidak bisa dimaafkan. Dia mengeluarkan raungan rendah. Setelah pertempuran ini berakhir, bahkan para hantu abadi merasa takut padanya, karena mereka merasakan surga yang meluap dengan niat membunuh dari tubuhnya, yang selalu menjaga jarak dengan hormat. Si Hao kembali, mulai berkultivasi dalam pengasingan. Dia ingin menerobos, menjadi lebih kuat, untuk membantai jalannya ke pihak lain. Ketika dia melihat Huoling Er dalam keadaan itu, dia merasa seolah-olah ada pisau yang tertusuk di hatinya. Dia tidak bisa memaafkan ini. Di masa lalu, demi menunggunya, karena janji itu, Huoling Er tetap sendirian di hutan mulberry api, selalu menunggu kepulangannya. Namun, pada akhirnya, dia menemui bencana. Si Hao memasuki kondisi gila, menyerang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dia memasuki kedalaman kosmos sendirian, bersumpah bahwa dia tidak akan kembali sampai dia mencapai keabadian. Daerah kosmos ini sangat sunyi, dan juga sangat tandus. Hanya ada sisa-sisa bintang yang hancur di sekelilingnya, tidak ada bintang-bintang besar yang cemerlang. Gelap dan sedingin es, bertahun-tahun sejak tanda-tanda kehidupan muncul. Tuan, apakah Anda masih di sana? Hari itu, sebuah teriakan terdengar dari kejauhan. Ini adalah naga merah tua, panjangnya beberapa ratus hang, meliuk-liuk di sini, memperlihatkan ekspresi khawatir. Hong! Di bintang besar yang hancur muncul sebuah prasasti logam. Kemudian, mulai meneteskan darah, seseorang berjalan keluar dari dalam, tubuhnya penuh luka. Darah menetes terus-menerus. Ini tentu saja Si Hao.
Sejak dia kembali, dia mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya, berkultivasi di sini dengan getir, menggunakan prasasti emas abadi kekosongan untuk melawan dirinya sendiri. Setelah beberapa tahun berlalu, lampu jiwa yang ditinggalkan Si Hao di Istana Kekaisaran menjadi redup puluhan kali, bahkan berkali-kali benar-benar padam. Ini benar-benar membuat orang-orang Istana Kekaisaran sangat ketakutan. Ini terutama benar kali ini, lampu jiwanya benar-benar padam, jelas benar-benar padam. Naga merah tua itu segera bergegas untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kau benar-benar membuat kami takut. Semut bertanduk surgawi, Muking dan yang lainnya juga terkejut saat keluar dari pengasingan mereka, membuatku datang untuk memeriksa. Kami benar-benar takut kau meninggal dalam kultivasi. Naga merah itu menghela napas lega. Aku baik-baik saja. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia menyeret tubuhnya yang hancur keluar, duduk di kosmos, melahap energi esensi di sekelilingnya. Kecemerlangan bintang menjadi redup, melonjak dari kejauhan, memasuki tubuhnya. Naga merah itu mengeluarkan teriakan, kau masih mengatakan kau baik-baik saja? Kau hampir kehilangan nyawamu puluhan kali. Guru, kau seharusnya tidak menempatkan dirimu dalam risiko seperti ini. Selama beberapa tahun terakhir ini, ada tanda-tanda Si Hao hampir meninggal puluhan kali. Jelas sekali betapa intensnya kultivasinya, ada bahaya meninggal kapan saja. Ini memang terjadi. Selama tahun-tahun ini, Si Hao tetap berada di prasasti emas abadi kekosongan, bertempur dalam puluhan pertempuran melawan dirinya sendiri, kedua belah pihak menderita setiap saat, bahkan dia sendiri hampir mati. Itu sampai pada titik di mana beberapa kali, dia memasuki kondisi mati. Pada akhirnya, dia menggunakan teknik Phoenix sejati yang berharga dan metode Dewa Willow untuk bangkit dan terlahir kembali, baru kemudian dia berhasil. Tuan, jangan lakukan ini lagi. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa Istana Kekaisaran sedang berkembang pesat, itu pasti akan segera runtuh. Naga merah itu menasihati. Pada saat yang sama, dia menunjukkan bahwa jika para hantu abadi tidak ditekan oleh Si Hao, akan ada bencana besar di masa depan. Sementara itu, tanpa dia di sana, manusia emas abadi 7 warna juga pasti akan pergi. Mungkin hanya roh-roh heroik itu yang akan tetap ada. Namun, mereka tidak memiliki tubuh fisik pada akhirnya, seperti rumput air tanpa akar. Aku tahu. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak akan membiarkan diriku mati, kata Si Hao. Meskipun dia mengatakan ini, dalam ratusan tahun berikutnya, dia terus berjuang melawan jati dirinya yang sebenarnya, memahami Dao. Prasasti emas abadi kekosongan berwarna merah tua seperti darah dalam ratusan tahun ini, darah esensi mengalir keluar dari waktu ke waktu. Selama kejadian yang paling parah, lampu jiwa Si Hao benar-benar padam, bahkan penguasa wilayah terlarang terkejut, secara pribadi datang untuk menemukan Si Hao. Pada akhirnya, mereka menemukannya mengambang di kosmos sendirian, tubuhnya dingin. Muking membantunya minum 3 wadah obat mujarab darah abadi, dan baru saat itulah Si Hao bangkit kembali. Aku ceroboh. Dia meminta maaf. Dia melihat ke arah semua orang. Kali ini, dia benar-benar membuat mereka khawatir. Apakah kalian tahu seberapa serius situasi ini? Penguasa wilayah terlarang itu sangat tegas, memarahi dengan keras. Kali ini, itu benar-benar berbahaya. Jika mereka tidak menemukan Si Hao, dia mungkin benar-benar telah memasuki peristirahatan abadi, mati di kedalaman kosmos. Kau menghabiskan satu kehidupan, mati sekali. Di masa depan, menggunakan obat hebat darah abadi ini sudah tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Penguasa wilayah terlarang berkata dengan serius. Ini sangat serius. Si Hao sudah menelan obat abadi yang tidak dapat mati, sebelumnya memperpanjang kehidupan di zaman runtuhnya kaisar. Sekarang, obat hebat darah abadi juga tidak berguna. Aku tahu. Kali ini, aku ingin mencapai keabadian, aku tidak akan mempertimbangkan hal-hal ini lagi, kata Si Hao. Ketika dia memikirkannya dengan saksama, itu benar-benar sangat menakutkan. Dia bertarung melawan dirinya sendiri di prasasti emas abadi kekosongan, kekuatan mereka sama. Namun, selama dia mati, dia benar-benar akan jatuh. Seberapa mengerikankah hal ini? Prasasti emas abadi kekosongan adalah harta karun yang aneh, benar-benar jarang terlihat di dunia. Namun, itu juga berbahaya, berkultivasi di dalam dengan melawan diri sendiri memiliki bahaya mengirim diri sendiri ke akhirat. Selama tahun-tahun ini, Si Hao selalu berjalan di atas tali,
satu momen kecerobohan dan dia akan dikirim ke kutukan abadi. Selama dia memasuki prasasti emas abadi Void, bertemu dengan diri itu, tidak ada kemungkinan kompromi, keduanya hanya bisa bertarung dalam pertempuran berdarah. Justru karena inilah wawasan yang diperoleh melalui hidup dan mati, pemahaman melalui pertempuran berdarah, semua ini terakumulasi, perlahan-lahan mengubahnya. Dia ingin mencapai keabadian melalui jenis penggilingan yang kejam ini. Demi terobosan, dia pada dasarnya kehilangan satu nyawa, mati sekali. Hidup ini agak pendek, aku hanya hidup 13.000 tahun. Si Hao berkata pelan. Secara tegas, jika pengalaman zaman runtuhnya kaisar disertakan, Si Hao sekarang menjalani 9 kehidupan. Waktu itu kejam. 800 tahun berlalu. Selama periode ini, Si Hao mengalami pertempuran tanpa akhir tanpa mati. Dia selalu bertempur dalam banyak pertempuran hebat setiap tahun, setiap kali hampir mati. Ini adalah cara kultivasi yang paling kejam, semuanya demi bergegas ke surga. Dia ingin mencapai keabadian, ingin menyeberangi parit surgawi yang tidak dapat diatasi melalui siksaan seperti neraka. Dia mendekati kematian lebih dari 10.000 kali, pada dasarnya mati. Siapa yang bisa menanggung jenis pengalaman ini? Setiap tahun seperti ini, setiap bulan seperti ini, mendapatkan pencerahan melalui konfrontasi yang paling mengerikan, bertarung dengan gila-gilaan melawan diri sendiri? Hong! Cahaya surgawi yang meluap meletus di kedalaman kosmos, membuat bahkan domain bintang besar menjadi redup. Apa? Itu? Banyak orang tercengang, bahkan keberadaan yang tertidur di dalam wilayah terbatas yang besar menjadi khawatir. Mereka semua membuka mata, melihat ke arah langit berbintang ini, ke kedalaman kosmos. Cahaya kenaikan abadi, menerangi masa lalu dan masa kini. Bagaimana ini mungkin? Di zaman tanpa kultivasi ini, bagaimana seseorang bisa mencapai keabadian? Lupakan para kultivator lainnya, bahkan wilayah terbatas pun melepaskan teriakan peringatan, merasa ini agak sulit dipercaya. Namun, ini adalah kenyataan. Cahaya kenaikan abadi menerangi alam semesta. Pada saat itu, hujan cahaya berhamburan ke bawah, langsung menyapu ke arah 9 langit 10 bumi. Itu karena ini adalah zaman tanpa kultivasi. Begitu seseorang mencapai keabadian, itu tidak akan terbayangkan, secara langsung memengaruhi seluruh kosmos, semua klan dan sekte akan mengetahuinya. Ini membuat semua orang sangat terkejut. Saat ini, surga menghasilkan embun yang manis, mata air suci mengalir dari bumi, teratai emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Semua jenis pemandangan tidak teratur yang sulit dijelaskan muncul, seluruh dunia ini menjadi tanah suci. Semua klan terkejut. Langit dan bumi terbelah. Di zaman tanpa kultivasi ini, seseorang mencapai keabadian, menentang penalaran normal. Seberapa sulitkah ini? Mencapai keabadian di dunia manusia, bangkit di zaman tanpa kultivasi, jenis kesulitan ini sebanding dengan mendaki surga, pada dasarnya mustahil. Bahkan jika seseorang berkultivasi untuk waktu yang tak terbatas, sangat mustahil untuk mencapai keabadian di jenis zaman ini. Itu terlalu sulit. Zaman tanpa kultivasi, bahkan menjadi makhluk tertinggi sangatlah sulit. Bagaimana mungkin seseorang mencapai keabadian? Seluruh dunia terkejut, meletus menjadi keributan. Cahaya guntur yang mengejutkan dunia turun, membuat para kultivator dari semua klan dengan cepat menutup mulut mereka, segera menjadi sunyi. Itu karena cahaya petir itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka sangat jauh, itu masih membuat mereka terguncang di dalam. Ini adalah cahaya guntur kekacauan primal, petir Dao abadi. Ada terlalu banyak, padat, menenggelamkan langit berbintang itu. Pada saat itu, domain bintang hancur total, tidak ada lagi. Dalam cahaya abadi, dalam kekacauan purba, Si Hao bergerak dengan kecepatan ekstrim, bergegas menuju makam alam. Dia berjalan melalui dunia kuno yang terbentuk dari dunia yang hancur, mencapai keabadian di sini. Kalau tidak, dia takut alam semesta ini akan langsung diledakkan dan dihancurkan. Cahaya petir itu terlalu mengerikan. Menurut informasi yang dia pelajari dari buku-buku tulang, kesengsaraan kenaikan abadinya akan lebih ganas daripada yang biasanya dihadapi oleh para abadi sejati, bahkan lebih mengerikan. Bunuh! Si Hao melepaskan teriakan keras, melakukan segala yang dia bisa untuk menahan kesengsaraan abadi ini. Pada saat yang sama, dia berjaga-jaga, memeriksa apakah ada kegelapan atau ketidakberuntungan yang akan muncul. Di masa lalu, Tetua Agung gagal dalam pandangan keberhasilan, akhirnya berakhir dengan terkikis oleh kegelapan dan ketidakberuntungan.
Cahaya guntur melonjak tanpa henti. Pada akhirnya, guillotine pembunuh abadi muncul lagi. Si Hao menghabiskan beberapa hari melewati kesengsaraan besar ini, pemandangannya sama mengerikannya dengan yang bisa terjadi, sangat mengerikan. Ini adalah kesengsaraan kenaikan abadi, yang menghancurkan banyak dunia yang hancur di kuburan alam. Kemanapun petir itu lewat, banyak alam kuno yang hancur akan berubah menjadi tidak ada, hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, laut reinkarnasi di dalam perut Si Hao bersinar, istana Dao di dalam organ dalamnya mengeluarkan suara kitab suci. Keempat anggota tubuhnya yang sesuai dengan 4 ekstrim mengoperasikan kekuatan ilahi, seekor naga besar bergegas keluar dari punggungnya, memasuki surga, melepaskan teriakan naga, mengguncang 9 surga. Pada akhirnya, tengkoraknya menjadi sangat cemerlang, hujan cahaya yang tak berujung muncul, platform abadi di dalamnya bergemuruh dengan suara. Si Hao menggunakan tubuh sebagai benih, menciptakan metodenya sendiri. Saat ini, 5 alam rahasia besar, laut reinkarnasi, istana Dao, 4 ekstrim, transformasi naga, dan platform abadi, semuanya beresonansi, melepaskan cahaya abadi yang menyilaukan. Dia berhasil melewati kesengsaraan, menjadi ahli domain Dao abadi. Mencapai keabadian di dunia manusia membuatnya jauh lebih hebat daripada individu dengan peringkat yang sama di domain abadi. Dia bisa menyapu semua musuh di dunia, memiliki kekuatan ilahi yang tak terukur. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Si Hao berbicara. Inti fananya dibersihkan, permukaan tubuhnya berputar-putar dengan kecemerlangan, cahaya abadi kabur. Dia memiliki kekuatan bertarung yang tak terukur. Sekarang, daging Si Hao sempurna, roh primordialnya tidak dapat binasa, kekuatan magis melonjak tanpa akhir. Dia mencapai Dao abadi dalam zaman tanpa kultivasi. Akhirnya dia mencapai keabadian. Si Hao telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Tahun-tahun kultivasinya sangat kejam, orang-orang yang dicintainya, teman-temannya, kekasihnya dia telah kehilangan terlalu banyak hal di jalan ini. Demi kultivasi, dia menanggung siksaan kesepian. Setiap pengasingan berlangsung ratusan hingga lebih dari 1000 tahun. Itu sampai pada titik di mana di zaman runtuhnya Kaisar, lebih dari 10.000 tahun berlalu dengan mudah. Bagi orang normal, bagaimana ini bisa ditanggung? Untungnya, ratusan ribu tahun hilang selama zaman runtuhnya Kaisar, atau jika itu dilakukan di dunia saat ini, itu akan menjadi lebih kejam. Mereka yang mencapai keabadian jarang mencapai kesempurnaan di dunia fana. Satu contoh pengasingan dan Laut Biru akan berubah menjadi ladang murbei. Pada saat itu, orang-orang yang dicintainya, istri dan anak-anaknya, kebanyakan dari mereka sudah dipisahkan selamanya oleh kematian. Bahkan jika itu adalah Si Hao, apa yang bisa dia lakukan? Dia mencapai keabadian, tetapi bagaimana dengan orang tuanya, rekan Dao-nya, anaknya? Mereka semua dimakamkan di desa batu. Dia tidak bisa melihat mereka lagi, hanya pikiran itu saja membuatnya sedih. Emosi dan keinginan manusia, ratusan wajah dunia sekuler, ini adalah hal-hal penting untuk kehidupan. Sementara itu, aku telah kehilangan begitu banyak, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Saat dia mencapai keabadian, dia tidak merasakan fluktuasi emosi apapun, tidak ada kebahagiaan, sebaliknya kekecewaan dan frustrasi. Dia terus melakukan semua ini, hanya pada hari dia mencapai keabadian dia mengerti apa yang dia lewatkan, apa yang dia kehilangan, apa yang dia sesali. Kenaikan abadi, desah. Si Hao merasa sedikit sakit. Saat itu, dia memasuki 9 surga tepatnya untuk mencapai puncak kultivasi, meninggalkan ladang mulberry api Provinsi Dosa, berpisah dengan Huoling Air. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak merasakan penyesalan? Huoling Air sudah menjadi seperti itu, dagingnya masih ada, tetapi bagaimana dengan jiwanya? Di mana tepatnya dia? Si Hao tahu bahwa pada periode berikutnya, mungkin dia kehilangan lebih banyak lagi. Akan ada saat-saat ketika bahkan orang yang benar-benar abadi pun tidak berdaya, ketika dia harus menyaksikan orang-orang di sisinya mati satu demi satu, berlalu seiring berjalannya waktu. Bahkan jika dia mencapai keabadian, tidak ada yang bisa menghindari kesepian dunia, kesunyian karena sendirian. Kehampaan itu bergetar ringan. Dalam kegelapan, retakan demi retakan muncul. Kabut iblis yang seluruhnya hitam pekat seperti tinta muncul, membangun sebuah lorong. Ini adalah gerakan dari sisi kegelapan. Bunuh. Si Hao melepaskan raungan besar. Sebuah tinju menghantam, cahaya abadi melonjak, disertai dengan kecemerlangan keberuntungan yang tak ada habisnya, menghancurkan tempat itu dengan suara keras.
Dia membenci kegelapan yang menggerogoti dengan getir. Jika bukan karena zaman tanpa kultivasi yang sepenuhnya turun, membuat makhluk kegelapan merasakan ketakutan yang menahan, mencegah mereka untuk dengan mudah menyerbu, dia mungkin telah mengalami masalah besar selama kenaikannya yang abadi. Saat itu, begitulah cara Tetua Agung meninggal, jatuh ke dalam kegelapan. Si Hao mencapai keabadian di dunia sekuler. Kali ini, bahkan kegelapan dan ketidakberuntungan tidak dapat menghentikan kemajuannya. Sudah berapa tahun? Ini adalah seorang abadi yang lahir di dunia manusia, benar-benar mencapai status Dao abadi di zaman di mana kenaikan abadi tidak mungkin. Seberapa kuat kekuatannya? Itu pasti lebih besar dari makhluk abadi sejati lainnya. Di dalam wilayah terbatas, seekor makhluk mengeluarkan desahan ringan. Pengadilan kekaisaran meledak menjadi keributan. Dia mencapai keabadian, Si Hao sekarang menjadi seorang abadi sejati, mampu memandang rendah semua ahli di dunia ini. Dia benar-benar bangkit, mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang korosi waktu, mampu hidup berdampingan dengan dunia. Bagi pengadilan kekaisaran, signifikansi ini terlalu besar. Jika Si Hao memiliki umur panjang, hidup berdampingan dengan dunia, maka itu berarti warisan istana kekaisaran dapat berlanjut selamanya tanpa binasa. Para hantu abadi, dua roh heroik tingkat abadi sejati, dan manusia emas abadi 7 warna semuanya segera bergegas ke kedalaman kosmos, menyaksikan keajaiban Si Hao. Semut bertanduk surgawi, Muking, kupu-kupu kaisar, dan yang lainnya juga bergegas ke sini. Namun, tak lama kemudian, mereka berhenti lagi, karena mereka melihat kelainan. Cahaya abadi di sana menyilaukan, cahaya warna-warni yang membawa keberuntungan bersinar dalam garis-garis tak berujung, benar-benar mengelilingi tempat ini. Itu terlalu menyilaukan. Apa itu? Banyak orang terkejut, bahkan para hantu abadi dan pupil manusia emas abadi 7 warna mengerut, benar-benar ingin menyelam. Jenis cahaya itu sangat menyilaukan dan juga sangat damai, seolah-olah ada harta karun yang muncul di dunia ini. Di kedalaman kosmos, Si Hao duduk di sana, berkata pada dirinya sendiri, ternyata seperti ini. Setelah mencapai keabadian, dia merasakan sesuatu. Ketika dia mengoperasikan True Primordial Record, benda itu bereaksi dengan kotak putih salju milik Aula Agung, yang juga merupakan harta karun gunung yang muncul di dekat desa batu. Kemudian, kotak ini benar-benar menyatu dengan kuali putih milik Stone Village, menjadi berkilau dan tembus cahaya. Itu terlalu tiba-tiba. Ini adalah kuali putih kecil yang diberikan kepada Si Hao oleh burung pipit 5 warna, yang sebelumnya digunakan untuk menyegel anaknya sendiri. Namun sekarang, anak kecil itu disegel dalam cairan asal ilahi, disegel di desa batu. Kuali ini disimpan oleh Si Hao di sisinya. Sekarang, setelah ia mencapai keabadian, kuali itu mengalami transformasi yang sangat besar. Ketika aku mengoperasikan catatan primordial sejati, itu juga mengejutkan harta karun gunung dan kuali putih kecil, keduanya menyatu setelah mereka melakukan kontak, mungkinkah? Si Hao tergerak. Ia sangat terkejut, dan juga sangat berharap. Waktu terus berjalan. Pada akhirnya, kotak berharga itu menyatu dengan kuali kecil, segera menjadi sempurna. Bagian bawah dan dinding kuali tidak lagi runtuh di beberapa bagian, malah menjadi halus, terisi penuh. Ini adalah kuali, sama persis dengan bahan tulang catatan primordial sejati, seputih salju seperti batu giok. Harta karun gunung itu menghilang. Permukaan kuali kecil itu ditutupi simbol diagram. Simbol ada di mana-mana. Ada metode kuno yang tercatat di atasnya, masih sangat kuno, sangat sederhana. Bagian transendensi. Mata Si Hao meledak dengan kecemerlangan ilahi, memperlihatkan ekspresi terkejut. Ini benar-benar mencari di mana-mana, tetapi kemudian apa yang ia cari tiba-tiba muncul ketika ia menoleh. Ada masa ketika Si Hao mencari kemana-mana, mencari teknik rahasia ini, tetapi pada akhirnya tidak menemukan apapun. Siapa yang mengira bahwa itu ada di sisinya? Catatan primordial sejati dibagi menjadi 3 bagian, bagian atas bimbingan ilahi, bagian tengah transendensi dan bagian terakhir yang tidak diketahui. Si Hao menatap kuali kecil ini, memeriksanya dengan saksama, mengukir semua simbol kuno di dalam hatinya. Kemudian, dia menutup matanya, mulai mempelajarinya. Setelah entah berapa lama waktu berlalu, dia membuka matanya. Bagian transendensi itu luar biasa. Itu masih menggunakan simbol-simbol paling sederhana dan mendasar di dunia untuk membangun misteri mendalam Dao yang hebat. Yang disebut transendensi adalah menyeberangi lautan pahit dunia manusia, dan kemudian akhirnya menjadi abadi dan tidak dapat binasa, selamanya hidup di dunia ini.
Tidak ada metode konkret, hanya dao yang sederhana dan kuno, menggunakan simbol-simbol paling dasar di dunia untuk membangun berbagai rahasia dunia ini, menguraikan karakteristik dao yang hebat. Aku sudah mencapai keabadian, itu tidak terlalu berarti bagiku. Namun, verifikasi dua sisi itu tetap memberiku banyak pencerahan. Bagian transendensi itu sangat misterius, dan juga sangat kuat. Itu adalah metode hebat yang tak tertandingi. Para hantu abadi dan manusia emas abadi 7 warna menatap dari jauh, melihat kuali putih di depan tubuh Si Hao, mata mereka cemerlang, menelan ludah dalam hati. Namun, mereka masih menahannya. Ini adalah milik Huang, mereka benar-benar tidak berani memperebutkannya. Tahun demi tahun berlalu. Dalam sekejap, milenium berlalu. Si Hao tidak hanya memperkuat kultivasinya sendiri, dia juga memahami metode hebat. Langit dan bumi membuat gerakan hebat, kekacauan purba melonjak. Di tempat ini, sosok yang tidak jelas duduk, disertai dengan cahaya yang tak berujung. Dia perlahan membuka matanya. Aku telah menyelesaikan kekhawatiran, meninggalkan jalanku, warisanku. Dengan cara ini, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu tidak masalah lagi. Akan ada penerus untuk menggantikanku. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Segera setelah itu, cahaya guntur yang tak berujung turun, sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada yang muncul setelah melewati kesengsaraan abadi. Suara Si Hao bergema di langit dan bumi ini, mengguncang 9 langit 10 bumi, bergema di seluruh dunia. Benar saja, itu bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia mencapai keabadian. Alam rahasia tubuh manusia, laut reinkarnasi. Ketika dia mengeluarkan suara gemuruh yang hebat, seluruh dunia bergetar. Semua orang melihat lautan naik dan turun di kedalaman kosmos, lautan kehidupan yang disertai dengan energi kematian. Alam rahasia tubuh manusia, istana Dao. Ketika suara gemuruh ini terdengar, suara kitab suci mengguncang dunia. Pada saat itu, suara itu menekan semua kitab suci yang sedang dikultivasikan oleh para kultivator, seolah-olah ada sejenis Dao agung yang bergema di dunia fana. Hari itu, makhluk-makhluk yang berkultivasi dalam pengasingan semuanya terkejut, semuanya membuat beberapa terobosan. Ini benar-benar mengerikan. Bagaimana bisa seperti ini? Alam rahasia tubuh manusia 4 ekstrim. Setelah suara gemuruh yang hebat terdengar, keempat ekstrim dunia bergetar hebat, seolah-olah kekuatan tak terbatas turun, menjadi kekacauan utama, menyerbu surga dan menggerakkan bumi. Bahkan di wilayah terlarang, ada makhluk-makhluk kuno yang terkejut, berkata, ini adalah penciptaan sebuah metode, sepenuhnya berjalan di jalannya sendiri. Sekarang setelah dia menciptakan metode ini, itu mengganggu lintasan Dao Agung, memengaruhi kemajuan kultivasi orang lain saat mempelajari kitab suci. Beberapa makhluk di wilayah terlarang benar-benar terkejut. Ini sungguh tak terbayangkan. Seseorang tengah menciptakan sebuah metode, tetapi metode itu berbeda dari masa lalu. Orang ini melangkah di jalan yang sama sekali berbeda. Selama bagian awal penciptaan metode ini, metode itu seperti memerintah dunia. Pemandangan tak beraturan semacam ini akan muncul setiap kali suatu jenis sistem pertama kali dimulai, bahkan membuat dunia merasa takut. Transformasi naga. Ketika kata-kata ini terdengar, teriakan naga terdengar di antara langit dan bumi, seluruh dunia bergetar. Semua orang terus bergetar, seekor naga besar naik ke langit dari belakang mereka. Platform abadi. Mengikuti dua kata ini, dunia bergema dan Dao besar bergemuruh. Tidak hanya cahaya di dunia ini menjadi cemerlang, bahkan kosmos yang gelap menjadi terang. Berbagai tempat semuanya seperti ini karena kepala makhluk dari semua klan bersinar, seolah-olah ada sejenis api Dao yang dinyalakan, benih yang terkubur di dalamnya. Terlalu kuat. Jenis metode ini sangat menakutkan. Bahkan sebelum diwariskan, semua klan sudah beresonansi dengannya. Itu sama saja dengan menanam benih Dao di hati setiap orang. Hanya ketika jenis teknik ini pertama kali muncul, akan ada pemandangan tidak teratur yang mengerikan seperti ini. Daerah terlarang tidak bisa tetap tenang lagi. Bahkan para ahli kuno yang tertidur pun terbangun, tidak dapat menahan diri untuk tidak bangun, kembali ke dunia ini. Si Hao memperoleh bagian transendensi, yang memungkinkannya untuk akhirnya menyempurnakan metodenya sendiri. Bahkan tanpa tubuh sebagai benih, mereka yang berasal dari generasi selanjutnya masih bisa berkultivasi. Dia menyelesaikan jalan ini. Sebuah jalan yang belum pernah ada sebelumnya telah tercipta, yang dimulai dari laut reinkarnasi. Begitu metode jenis ini selesai, efeknya akan terlalu besar.
Itulah sebabnya kesengsaraan surgawi yang turun bahkan lebih mengerikan daripada kenaikan abadi. Saat itu, ketika dia menciptakan metode tersebut, sudah ada kesengsaraan petir yang dahsyat yang turun, hampir menghancurkan tubuh dan jiwanya, apalagi kali ini. Namun, Si Hao saat ini sudah berada pada level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia mencapai keabadian. Dibandingkan dengan sebelumnya, tidak diketahui seberapa banyak kali lebih kuat dia menjadi. Dalam beberapa dekade berikutnya, Si Hao tetap berada di bawah pancaran petir, dia diledakkan sampai seluruh tubuhnya hangus hitam beberapa kali. Bahkan tubuhnya yang abadi retak, darah memercik ke seluruh dunia. Namun, dia berhasil melewati setiap saat. Jumlah kali dia terluka semakin sedikit, tubuhnya secara bertahap bersinar, menjadi sangat kokoh. Tentu saja, kemudian, kesengsaraan surgawi ini juga berubah, menjadi lebih kuat. Suatu kali, dia terluka parah, tetapi dia pulih sekali lagi. Setelah penempaan tanpa henti, 1 abad penuh waktu berlalu begitu saja. Si Hao menghabiskan seluruh waktu ini di bawah kesengsaraan surgawi. Seberapa mengerikankah hal ini? Hal seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Kapan pernah ada kesengsaraan surgawi yang berlangsung selama 100 tahun? Itu semua karena efeknya kali ini terlalu besar, mengganggu keseimbangan dunia. Jenis jalan yang berbeda, sistem yang sama sekali berbeda muncul begitu saja, mengguncang dunia besar. Ini menantang surga. Setelah bermandikan api guntur selama 100 tahun, hangus selama 1 abad, bertahan antara hidup dan mati, setelah akhirnya berhasil melewatinya, keterampilan Dao Si Hao melonjak. Ini sama seperti menjalani transformasi dan sublimasi yang lengkap, menstabilkan fondasi keabadian sekulernya, terlebih lagi memperkuatnya lebih jauh. Waktu 100 tahun ini sebanding dengan berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Itu karena waktu ini dihabiskan di bawah kesengsaraan surgawi. Jalan ini, bagi pencipta sistem kultivasi jenis ini, setelah berhasil melewatinya, manfaat yang diperoleh tidak akan terbayangkan. Bahkan orang-orang di daerah terlarang mendesah, sedikit iri. Mereka ingat bahwa di zaman runtuhnya kaisar, ada seseorang yang membuat metode kuno. Pada akhirnya, ada desas-desus bahwa prestasinya hampir membawanya langsung ke alam raja abadi, mampu mengabaikan semuanya. Sudah saatnya aku pergi. Si Hao membuka matanya, tatapannya seperti 2 pedang abadi, merobek kekosongan. Dia menghapus semua petir kesengsaraan surgawi, tubuhnya tidak dapat binasa, kokoh, dan tidak dapat dihancurkan. Dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menuju ke sisi lain.